warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri, jurusan Bahasa Indonesia, asal sekolah SMK Negeri 2 Pinrang. Saya adalah mahasiswa PPG gelombang ketiga dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa ketua kelasnya? Oke, silakan dipimpin untuk berdoa memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Satu berdiri. Yo, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga itu. Cepat kita memulai pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak buat anakku ketua kelas. Pada hari ini sudah memulai pembelajaran kita dengan membuka berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah berkah buat kita semua. Menggali dulu nilai nasionalisme anak-anak dengan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, siap ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Terima kasih banyak. Ya, di program P5 itu kita selalu harus menggali nasionalisme kita. Siapa lagi yang menghargai bangsa kita kalau bukan kita sendiri sebagai masyarakatnya. Apakah pernah Anda mendengar atau mempelajari tentang cerpen? Belum ya? Ya, mungkin pernah tahu ya. Ya, tapi belum ya kurang paham. Ada yang suka menulis di sini? Suka ya? Biasanya menulis apa? Puisi. Oh iya. Oh, sudah bisa menulis puisi, bagus. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira kalau menulis apa ya? Maksudnya kayak begini. Dalam tulisan itu biasanya ada mendongeng. Ya, ada yang suka dongeng? Dongeng. Kalau cerita sejarah? Suka juga ya? Oh ya, bagus ya. Sejarah itu kan kenapa orang harus tahu sejarah? Karena setidaknya kita ada patokan ya, patokan hidup. Jangan sampai kita kembali ke masa sejarah. Kita harus lebih berkembang dari orang-orang pada zaman sejarah, ya. Itulah gunanya sejarah untuk diketahui. Nah, anak-anakku di sini kita akan mempelajari. Tadi saya sudah tanya apa itu, sudah tahu tidak yang namanya cerpen? Nah, di sini tujuan kita mempelajari cerpen adalah peserta didik mampu menulis berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dan menyimak. Ini tujuan pembelajarannya ya. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan gagasan. Yang pertama tadi mampu menulis, yang kedua mampu menciptakan. Seperti itu ya. Nah, di sini cara pembuatan cerpen. Sebelum kita ke pembuatan cerpen, kita dulu tahu apa sih pengertian cerpen. Cerpen itu adalah jenis karya sastra berbentuk prosa, bersifat fiktif, disertai dengan berbagai konflik dan terhadap penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Itu pengertiannya cerpen. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Di sini ciri-ciri pertama cerpen itu terdiri dari kurangnya 10.000 kata. Ya, selesai dibaca dengan sekali duduk. Karena cuma 10.000 kata berarti ya otomatis dibaca juga cepat ya. Bersifat fiktif, hanya mempunyai satu alur saja. Satu alur itu maksudnya hanya menceritakan kalau seumpama dalam cerita itu pasangan kekasih hanya itu tokoh yang dicerita. Tidak dicerita orang tuanya, temannya, sahabatnya meskipun ada dalam alur cerita itu.
Isi cerita dari kehidupan sehari-hari. Ya, baik dunia pertemanan, dunia cinta, apalagi selain pertemanan, cinta, persahabatan, bisa juga persahabatan, keluarga, ya. Itu juga bisa bukan berarti dari kita, dari orang sekitar kita, kayak keluarga, dari teman, dari tetangga, apa bisa saja itu menjadikan inspirasi kita untuk menulis cerita pendek. Karena cerpen itu kan tujuannya sebenarnya buat cerita untuk pembelajaran orang pembacanya. Ciri-ciri cerpen selanjutnya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca, ya. Bentuk tulisan yang singkat, lebih pendek daripada novel. Ya kan tadi kan di pertama itu hanya sekali duduk. Kalau novel kan biasa satu hari, 2 hari, tapi ada yang bisa 50. Baca novel dalam tebalnya itu bisa sampai 1 hari. Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Mengangkat beberapa peristiwa dalam kehidupan, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita tersebut. Sekarang masuk ke struktur cerpen. Struktur cerpen itu yang pertama adalah abstrak. Gambaran awal dari cerita akan berceritakan bersifat opsional. Saya lihat sudah mulai ngantuk ya. Pagi-pagi memang biasanya itu kalau kita jam-jam segini itu ngantuk ya. Bagaimana kalau kita dulu masih ingat kan tepuk semangat ya? Masih. Oke, coba kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, oye. Semangat. Ya, kenapa saya kasih semangat? Karena memang menulis itu suatu pelajaran atau materi yang tidak semua orang tertarik. Ya, tidak semua orang tertarik. Sebuah pelajaran yang tidak susah tapi tidak gampang juga. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Itu orientasinya. Yang dibuka secara sebab dan akibat karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur cerpen. Konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Itu struktur cerpen yang terakhir. Ya. Resolusi. Pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Koda atau penutur. Nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Tadi kan saya bilang ya, kita menulis cerpen itu menceritakan sebuah kejadian bukan karena aibnya atau apanya, tapi pelajarannya yang kita mau ambil. Ya. Nah, di sini ada namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dulu ya, ada tema, alur, setting, tokoh, penokohan, sudut pandang. Tahu tidak apa maksudnya itu tokoh dengan penokohan? Tidak. Tidak ya. Kalau tokoh kayak pemainnya, nama pemainnya. Kalau penokohan, kira-kira ini pemainnya berwatak apa? Apakah dia antagonis atau protagonis? Apakah dia sebagai orang yang disakiti atau menyakiti? Orang yang ini tergantung dalam ceritanya. Maksudnya itu wataknya seperti apa tokoh itu. Tokoh orangnya, penokohan adalah karakternya atau sifatnya nanti yang diceritakan dalam cerita itu. Sudut pandang tergantung dari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebentar, kalau ada yang bertanya langsung angkat tangan ya. Fungsi sastra dalam cerpen. Yang pertama adalah fungsi reaktif, fungsi didaktif, fungsi estetis, fungsi moralita. Nah, sekarang kita masuk ke kategori LKPD atau latihan kerja. Oke, anakku, hari ini saya akan bagi kelompok. Kita akan belajar membuat cerpen biasa, seperti biasanya ya, karena dekat-dekatan dulu. Jadi saya kasih kelompok A. Ini di sini kelompok B ya, kumpul-kumpul sedikit. Silahkan nanti
Saya bagikan lembar kegiatan siswanya untuk nanti dikerja di sini ya. Silakan. Ini kelompok B, ini kelompok C, ini kelompok D. Nah, ini. Memutar pilihan video yang sudah disiapkan, ya. Dan silakan Anda nanti bikin resensi dari video tersebut. Yang kedua, silakan Anda menulis atau membuat masing-masing cerita pendek. Silakan didiskusikan cerita pendek. Tapi cerita pendek kita kali ini bukan lagi dipajang di mading atau apa dan sebagainya, tapi kita sekarang mengikuti perkembangan zaman, yaitu kalian salah satu dari setiap kelompok akan menceritakannya melalui di video oleh temannya. Jadi nanti video cerita pendeknya itulah yang menceritakan ke halayak seperti apa cerita pendek Anda. Bisa penokohannya langsung dari kalian, bisa juga menggunakan animasi atau hanya menggunakan suara talk dengan menggunakan media tampilan tulisan seperti itu ya. Saya kasih waktu ya sekitar 15 menit untuk diskusi tugas yang saya berikan. Oke. Karena saya lihat sudah ada anak teman kalian dari kelompok A yang mengirimkan saya melalui WhatsApp sebuah video pendek yang telah dibuat. Bisa diperhatikan dulu. Oke. Sambil menyelesaikan, sambil kita tayangkan contoh video yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, yaitu atas nama Kamil. Mana orangnya Kamil? Dari kelompok A. Bagus. Kasih aplaus. Kita saksikan sama-sama dulu ya videonya. Oke. Keren. Kan kita sudah menonton videonya. Ya, sesuai dengan sudut pandang yang kita kan pasti beda-beda ya. Iya Pak. Maka dari itu kita coba undang teman kita untuk menjelaskan videonya, ceritanya dalam berbentuk video. Cerita pendek dalam videonya. Oke, saya undang dengan hormat anak saya, Amir, untuk maju ke depan. Kamil. Oke, silakan Nak, dijelaskan arti dari cerita pendek Anda dalam berbentuk video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan isi dari video di atas. Saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk teman-teman kelompok saya dan telah memberikan banyak masukan yang sebelumnya tidak terpikir di pikiran saya. Jadi video di atas itu saya bikin karena masukan dari teman saya Petrin. Semenjak musim hujan ada beberapa wilayah yang mengalami kebanjiran. Itu akibat sampah. Jadi jangan pernah menyepelekan sampah. Kedua, saya juga terinspirasi dari suatu komunitas yang bernama Kompesa Community. Dari singkatan Komunitas Peduli Sampah. Terkenal memang itu. Saya juga follow Instagramnya. Iya bagus tuh komunitas. Iya. Kompesa Community itu berisi tentang siswa-siswi dari sekolah kita yang dari kelas 11 TKJ 4 yang terinspirasi dari Sultan teman dari sana 11 TKJ 4. Dan pada arti kedua ada menggambarkan seorang pemulung, seorang pengemis lah. Yang sebelumnya saya telah jelaskan bahwa jangan menganggap remeh seorang pemulung. Kalau bisa mencari uang secara halal, lakukanlah sebaik mungkin. Jangan langsung menjadi seorang pengemis. Selanjutnya pada video akhir saya juga menuliskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan banyak orang yang menafsirkan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya. Wabillahi ala rabbikum atukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, keren. Nah, itu kan tadi presentase dari saudara kita Kamil atas video cerita pendeknya. Oke, tadi sudah ada lagi yang masuk dari teman kalian, tetapi karena waktunya tidak cukup lagi untuk presentase, maka kita akan melanjutkan pada pertemuan berikut. Oke? Iya, Pak. Kan seperti tadi yang saya katakan bahwa tidak semua penulis tidak semua orang itu suka menulis. Ya, tapi kalau Anda mau jadi penulis, temukan dulu apa motivasinya. Ya. Pilih tema sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksakan mau pemerintahan, mau politik, mau apa dan sebagainya. Sesuai dengan hobi aja biasanya dulu. Di ruang lingkup Anda dulu. Menemukan jumlah nama sifat dan peran tokoh. Ya. Nama nggak usah terbuat, nggak usah kalau bisa sih lokal aja ya. Kalau kita di Bugis pakai nama Bugis saja. Membuat alur cerita yang jelas. Jelasin di sini maksudnya tidak bertele-tele, ya. Memilih sudut pandang. Sebagai pemula janganlah terlalu berat sudut pandangnya, cukup di area sesuai dengan umur kalian. Menentukan sudut yang menarik. Kira-kira kan sekarang kan menariknya dunia apa sih, trennya apa, bagus karena kalau ke sekarang sih Korea ya. Iya, Pak. Silakan Anda ceritakan Korea, tetapi di dunia di kampung Anda sendiri kan seperti itu. Nah, menutup ini ada kesimpulan di atas sebagai motivasi buat kalian. Kita baca sama-sama ya supaya lebih semangat. Iya, Pak. Yang pertama, dapat menunjukkan sikap mandiri dan kreatif dalam menulis cerpen dengan tepat. oke, maksudnya di sini adalah menulis cerpen itu harus didasari oleh mandiri dan kreatif. Kalau tidak mandiri ya tidak bisa. Bisa mandiri dalam artian action sendiri ya, meskipun nanti sumbernya dari orang. Dan kedua itu menunjukkan kemandirian belajar, dan ketiga itu membuat suatu proyek ada hasil ya. Jadi di sini adalah sesuatu yang dilakukan itu harus ada hasil, jangan setengah-setengah karena sama-sama capek ya, seperti itu. Ini penutup mungkin ya, motivasi pesan atau pesan moral yang anak-anakku harus kantongi pula ya. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Yang kedua adalah setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang ketiga, jangan takut untuk mencoba karena kesalahan adalah bagian dari proses. Yang terakhir, belajar itulah tadi materi kita pada hari ini adalah cara menulis cerita pendek. Sebelum Bapak tutup pada pertemuan pagi hari ini, saya persilakan untuk ketua kelas lagi untuk menutup pertemuan kita dengan membaca doa bersama, memimpin doa bersama. Silakan dengar. Marilah kita membaca doa Quran sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, terima kasih banyak buat ketua kelas, terima kasih banyak untuk seluruh anak-anakku. Semoga apa yang kita lakukan pada itu berkat menjadi motivasi doa terbaik buat kita untuk kesuksesan kita kelak ya. Ya, saya undur diri, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.